Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah pada kesempatan yang indah ini kita bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan yang saya ambil dari surat Yeremia bab 29 ayat yang ke-11 yang demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah dalam rencana Tuhan. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi untuk kebaikan kita semua. Sebenarnya kelemahan dan penderitaan kita itu adalah berkat yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita makin menyadari bahwa tanpa Tuhan hidup kita tidak berarti apa-apa. Karena itu kita semakin bergantung kepada kemurahan dan pertolongan Tuhan. Lalu bagaimana kita bersikap, yaitu kemurahan Tuhan dan pertolongannya sangat kita butuhkan, baik dalam keadaan sehat, sakit, senang, ataupun susah. Baik saudaraku, ada orang yang tidak dapat menerima penderitaannya, lalu menyalahkan Tuhan. Mereka seolah-olah mau menghakimi Tuhan. Betapa mereka tidak sadar, saudaraku, bahwa tanpa Tuhan mereka sama sekali tidak berarti apa-apa. Hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup mereka. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Atas segala sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan berkata, rancangannya bukanlah untuk mencelakakan kita, tapi untuk memberi hari esok yang penuh harapan bagi kita sekalian. Kiranya kita meneladani akan kehidupan Ayub pada waktu itu, yang senantiasa dengan iman yang berkobar-kobar di dalam penderitaan yang berat, dia tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Hanya dengan pertolongan Tuhanlah kita akan dapat berkata seperti Rasul Paulus, jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Bapak, dengan demikian kita bisa hidup sehat dan percayakan hidup kita pada rencana Tuhan yang memberi hari esok dengan penuh harapan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.
Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menaikkan litani pujian bersahutan. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan Allah dengan menaikkan kidung pasamuan Jawi 380 gangsal srengenge nyunar kakidungaken kaping kalih. Saudaraku, ketika kita menjadi utusannya, bisa jadi kita terjatuh ke dalam kelemahan, dosa, ketidaksempurnaan. Untuk itu, mari bersama-sama kita menerima hukum kasih. Matius 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku,
Dengan mengaca pada hukum kasih tersebut, nyata sekali dosa kita. Untuk itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita dengan menaikkan KPJ 44, bait pertama diulangi 2 kali, aku wong kang dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mematahkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dan ayat 10. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama kita tanggapi berita anugerah dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 242. Kita pujikan bait pertama dan kedua, Seindah Siang Disinari Terang.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kakak, adik, eyang kakung, eyang putri, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Waktu yang indah di saat kami duduk diam mendengarkan sapaan firman Tuhan yang menjadikan hidup kami lebih kuat dan dimampukan menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia 28 ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan. Dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah. Hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelumnya, aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di suatu sore ketika Bapak sudah pulang ke rumah, ia bertanya kepada anaknya yang saat itu sedang memegang HP. Le, wes nggarap PR durung? Anak itu pun menjawab, pun Pak, pun garap. Bapak itu kemudian melanjutkan untuk beristirahat karena dia tahu bahwa anaknya menjawab, saya sudah mengerjakan PR. Tapi benarkah anak itu sudah mengerjakan PR? Atau dia hanya asik karena sedang main game, supaya nggak mau ribut dengan orang tuanya, dia hanya menjawab, ampun Pak. Atau suatu saat ketika seorang ibu menelpon anaknya, Dek, ibu kundure telat, nyuwun tulung jemurane dintasi wis meh udan. Anak perempuan itu pun menjawab, nggih Bu. Tetapi dia masih asik nonton drakor, drama Korea, dan lupa
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita menjumpai banyak sekali orang-orang yang ABS, asal Bapak senang, asal Ibu senang, asal kamu senang, dan seterusnya. Tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan, dilupakan. Apa yang diungkapkan anak-anak itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Diminta ini itu, nggih siap. Tetapi seringkali nggihnya itu tidak kepanggih, artinya tidak dilakukan. Jawaban nggih, jawaban ya memang enak didengar. Menyenangkan orang lain yang bertanya, yang meminta, menyuruh. Tetapi jika itu tidak dikerjakan dan dilakukan, nantinya akan menjadikan kekecewaan. Jawaban ya, nggih, membuat senang orang. Membuat senang orang itu baik. Namun jika itu dilakukan dalam kebohongan atau kelicikan atau hanya untuk mencari muka, maka semuanya akan berakhir dengan kekecewaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini berkisah tentang Nabi Hananya yang bernubuat untuk kerajaan Yehuda. Ia menubuatkan bahwa Yehuda akan mengalahkan Raja Babel. Ia menubuatkan bahwa perkakas-perkakas rumah Tuhan yang dibawa ke Babel akan dikembalikan. Ia menubuatkan Raja Yoyakim, Raja Yehuda, dan orang-orang yang ada di buangan akan kembali. Apa yang dinubuatkan Nabi Hananya tentu menyenangkan. Bagaimana tidak, bangsa itu sedang dalam kesusahan karena dijajah, orang-orang saudara mereka ada dalam pembuangan, dan juga perkakas-perkakas rumah Tuhan dibawa ke Babel. Tentu mereka ingin bahwa kondisi berubah, kondisi menjadi baik. Mereka ingin bahwa keluarga mereka bisa kembali. Mereka ingin bahwa perkakas-perkakas Tuhan bisa kembali mengisi rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para imam, seluruh rakyat yang mendengarkan nubuatan Nabi Hananya tentu menyambut hal itu dengan kegembiraan. Mereka percaya bahwa Nabi adalah utusan Tuhan. Bahwa ketika Nabi bernubuat, dia menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya. Para imam dan masyarakat percaya bahwa di tengah-tengah mereka yang sedang berharap, mereka serasa mendapatkan angin segar, air yang sejuk ketika nubuatan Hananya tersebut. Tetapi bersama kita melihat bagaimana kemudian Nabi Yeremia menanggapi hal tersebut. Dalam Yeremia 28 ayat 6 dan 9 dikatakan, kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian.
Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Ayat 9, tetapi mengenai nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Di hadapan para imam dan juga masyarakat, Yeremia mengingatkan kepada Hananya, kepada masyarakat, kepada para imam, bahwa seorang nabi tidak boleh bernubuat seenaknya. Seorang nabi tidak boleh bernubuat untuk menyenangkan banyak orang. Nubuat adalah kehendak Tuhan Allah. Nabi harus bersuara, menyuarakan suara Tuhan, bukan sekedar menyenangkan orang banyak. Yeremia mengingatkan bahwa nabi adalah utusan Tuhan. Bahwa nabi menubuatkan, menyuarakan apa yang benar, menyuarakan kebenaran di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sekarang, kita banyak menjumpai kehidupan di mana banyak orang ingin menyenangkan orang lain. Itu baik. Tetapi ketika kemudian ia mengabaikan kebenaran, maka sebenarnya itu menjerumuskan. Dan Yeremia mengingatkan itu. Dan dalam kehidupan kita, saya, Bapak Ibu semua, adik-adik semua, kita diutus oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran. Kita menjadi utusan Tuhan di dalam kehidupan ini untuk menyuarakan apa yang benar di dalam kehidupan kita. Tidak mudah memang. Karena dengan menyuarakan kebenaran bisa jadi itu menyakitkan. Bisa jadi itu melukai. Tetapi dengan menyuarakan apa yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan, itu akan membangun kehidupan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita memulai untuk berani menyuarakan apa yang benar. Tidak usah malu, tidak usah takut. Tuhan mengutus Yeremia ke tengah bangsa itu, bangsa Yehuda. Tuhan mengutus saya, Bapak Ibu, adik-adik semua, di tengah-tengah kehidupan kita untuk bersama-sama menyuarakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memampukan kita dan menolong kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saat teduh selesai. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Kristus, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa atas segala berkat yang Engkau berikan bagi setiap kami. Hingga pada saat ini, Engkau izinkan kami melaksanakan ibadah secara online pada saat ini Tuhan. Ya Bapa, di dalam ibadah kami ini kami ungkapkan syukur kami atas segala penyertaan berkat yang Engkau berikan melalui kehidupan kami hari lepas hari. Dan berkenan pula melalui syafaat ini kami menaikkan doa bagi pemerintahan bangsa negara kami. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintahan bangsa negara kami, dari pusat hingga daerah, apapun yang dilaksanakan biarlah seturut dengan kehendak-Mu menjadi berkat kebaikan bagi bangsa negara kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun Engkau tempatkan. Kiranya kami bisa menjadi terang garam yang senantiasa bermanfaat untuk sekitar kami, tidak hanya bagi diri kami masing-masing. Ya Bapa, Engkau memberkati untuk pemimpin-pemimpin gereja, untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan roh hikmat, sehingga apapun yang dilaksanakan juga Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Bagi setiap jemaat yang Engkau senantiasa berkati, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap apa yang dikerjakannya Tuhan, Engkau yang senantiasa hadir di dalamnya. Mampukan kami Tuhan sebagai umat-Mu senantiasa mengikuti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kondisi apapun juga kami tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk keberadaan secara khusus lembaga gereja kami, terkhusus yaitu di Klasis Magelang, Bapel Kelas, kiranya Engkau senantiasa berkati, sehingga setiap pelayanan yang dijalankannya menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi jemaat-jemaat di GKJ Klasis Magelang. Setelah kurang lebih dari 3 bulan ini Tuhan, umat-Mu melaksanakan ibadah secara online. Kiranya apa yang kami lakukan ini juga Tuhan, hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa, kiranya Engkau yang senantiasa akan memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang mungkin pada saat ini terkena imbas efek dari pandemi corona ini. Baik yang mengalami pergumulan-pergumulan karena pandemi corona ini. Kiranya Engkau yang senantiasa hadir memberkati mereka untuk jalannya pendidikan di era new normal ini Tuhan. Kiranya Engkau juga akan senantiasa memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka tetap bisa menjalankan tugas panggilan mereka sebagai pelajar dengan baik pula. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami apabila di dalam kami melaksanakan ibadah ini terselip hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersuka cita dan menyatakannya lewat mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, adapun jalannya persembahan bersama-sama kita iringi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 292, bait yang pertama dan yang kedua, tabuh kendang sambil menari dan seterusnya. Sambil menari, nyanyikan lagu yang madu.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita haturkan persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Ketika kami hitung akan kebaikan dan kemurahan Tuhan, jiwa dan hati kami kagum dan berlimpah dengan ungkapan syukur. Inilah wujud ungkapan terima kasih dan hormat kami kepada Tuhan melalui persembahan yang kami haturkan bersama. Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan. Biarlah benda-benda yang mati ini menghidupkan akan pelayanan kami di tengah-tengah gereja kami dan di tengah-tengah masyarakat. Berkati dan Engkau perlengkapi dengan hikmat-Mu setiap hamba-Mu yang mengelola persembahan. Biarlah semuanya hanya menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama menyempurnakan doa kami melalui doa Bapa kami yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita nyanyikan lagu pengutusan dari NKB 14, baitnya yang pertama dan keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jemaat kekasih Kristus, hiduplah menjadi utusan Kristus yang menyatakan kebenarannya. Terimalah berkat-Nya. Hidup dan damai sejahtera dari kasih Allah dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa. Amin.